Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tryout TKA dari proses intent, yang mana pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah matematika tingkat lanjut, dan diinformasikan bagi teman-teman ini adalah part kedua. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part 1 silahkan tonton terlebih dahulu agar informasi yang didapatkan itu tidak terpotong-potong ya. Baik, kita langsung ke soalnya saja. Bagi teman-teman yang ingin menonton, silahkan persiapkan alat tulis dan bukunya terlebih dahulu ya, biar nanti kita sama-sama mengerjakan soal yang akan kita kerjakan ini. Jadi teman-teman bukan hanya sekedar menonton, tapi juga mengerjakan bersama-sama dengan saya. Begitu ya. Baik, di nomor 11 ini diminta untuk mencari daerah asal agar fungsi tersebut terdefinisi. Di sini fungsi tersebut berbentuk fungsi rasional dan juga bentuk irasional, di mana dia memiliki bentuk akar dan juga bentuk pecahan, teman-teman ya. Sehingga agar terdefinisi, fungsi ini harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena bentuknya akar ya. Karena di dalam akar itu tidak boleh bentuknya negatif, sehingga nilainya itu fx-nya harus sama dengan lebih dari sama dengan 0, dan x-nya tidak penyebut tidak boleh 0. Penyebut tidak sama dengan 0, teman-teman ya. Maka kita bisa mulai tuliskan terlebih dahulu x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dibagi dengan x min 4 itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan yang atasnya ya, pembilangnya. Bilangan yang kalau dikali hasilnya negatif 3 kali dijumlah 2. Maka bilangan tersebut adalah x plus 3 dikali dengan x min 1. Penyebutnya kita tulis ulang. X dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita buat pembuat nolnya. Jadi pembuat nolnya itu adalah yang pertama x sama dengan negatif 3. Karena kalau negatif 3 masukin ke sini kan jadi 0 ya. Kemudian ada x sama dengan 1. Sama juga berarti kalau x masukin ke sini kan jadi 0. Dan x sama dengan 4. Gitu ya. Oke. Kemudian kita bisa buat sebuah ini dulu garis bilangan. Kita buat garis bilangan yang mana di sini ada angka paling kecil yaitu ada negatif 3. Kita tulis negatif 3 di sini dengan bulatan penuh ya. Karena negatif 3 ketika dimasukkan ke dalam sini itu boleh, berarti negatif 3-nya termasuk. Kemudian ada angka 1. Kemudian ada angka negatif 4. Maksudnya 4. Nah, untuk angka 4 di sini kita tidak perlu membuat bulatan penuh. Kenapa? Karena angka 4 ini tidak boleh dimasukkan ke dalam fungsi. Kenapa? Kalau angka 4 dimasukin, kalau angka 4-nya dimasukkan ke dalam fungsi ini, maka hasilnya adalah 0. Pembagian pecahan seperti ini, penyebutnya tidak boleh 0. Maka 4 tidak boleh ada di dalam garis bilangan ini. Sehingga kita coba untuk mensubstitusikan nilai x yang memenuhi. Misalkan kita coba substitusikan angka 0. Angka 0 ini kalau dalam ruas garis yang ini, angka 0 itu ada di sini teman-teman ya. Coba kita substitusikan nilai 0. Kalau kita substitusikan nilai 0 ke sini, maka nilai 0 itu akan kita tambahkan 0 ditambah 3, 0 dikurangi 1. 0 tambah 3 itu 3, 0 kurangi 1 kan min 1 ya, dibagi dengan 0 dikurangi min 4, hasilnya pasti min juga. Nah, min dibagi min hasilnya plus, maka daerah di sini daerahnya daerah plus teman-teman ya. Kemudian kalau sudah kita punya daerah plus di sini, otomatis daerah sebelahnya itu pasti sebelah kiri kanannya tuh min semua, min, ini plus. Sehingga karena di soal itu mintanya lebih dari sama dengan 0 atau nilai daerah yang positif, maka daerah yang kita miliki adalah dari negatif 3 sampai 1 dan dari 4 ke kanan. Sehingga kalau kita tuliskan dengan bentuk daerah
nya itu nanti negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Kita pakai tanda sama dengannya ya. Nah, selain itu ada lagi yaitu atau X-nya itu lebih dari 4. Ini nggak perlu pakai tanda sama dengan ya, karena 4-nya tidak termasuk. Sehingga jawaban di nomor yang pertama itu adalah yang E ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Itu untuk nomor 11. Kita lanjut soal berikutnya. Diberikan fungsi f dengan fx sama dengan akar 2x 2 min x ditambah akar 1 plus x. Nilai yang berada di dalam daerah fungsi f adalah pilihan jawaban lebih dari 1. Oke, untuk menyelesaikan soal ini mungkin kita mulai mencari domain masing-masing ya. Mencari domain fungsi f. Fungsi fx. Maka kita bisa tuliskan yang pertama iya ini di dalam kurung di dalam akar, ini juga di dalam akar, otomatis yang di dalam akar itu tidak boleh sama dengan 0 teman-teman. Maka kita tuliskan 2 min tidak boleh negatif maksudnya. Maka 2 min x itu harus lebih dari sama dengan 0. Maka 2 itu pasti lebih dari sama dengan x. Kemudian yang bagian kanannya 1 ditambah x itu juga harus lebih dari sama dengan 0, maka x harus lebih dari sama dengan negatif 1. Sehingga kalau misalnya kita buat daerah asalnya akan kita dapat x-nya lebih dari sama dengan negatif 1, x yang kurang dari sama dengan 2. Gitu ya teman-teman ya. Oke, habis ini berarti kita cari nilai, karena diminta untuk mencari daerah hasil ya teman-teman ya, nilai yang berada di daerah hasil, maka kita coba nyari titik maksimum dan titik minimumnya. Berarti kita mencari titik atau nilai ya, nilai maksimum dan nilai minimumnya gitu. Maka kita bisa mulai dari fx sama dengan akar dari 2 min x ditambah akar dari 1 plus x dari soalnya ini ya. Kemudian kita gunakan turunan pertama. Ini teman-teman pasti udah pernah belajar mengenai turunan ya, jadi kita langsung jelaskan prosesnya saja. Berarti nanti kita tulis dulu soalnya fx, kita buat bentuk akarnya menjadi perpangkatan, yaitu 2 dikurangi x pangkat setengah ditambah 1 plus x pangkat setengah. Maka kita turunkan teman-teman ya, karena kita turunkan seperti biasa kalau turunan digunakan pangkatnya kita turunkan, maka jadi setengah di sini. Kemudian di dalamnya kita tulis ulang. Nah, kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1. Setengah dikurangi 1 berarti negatif setengah. Dikali dengan turunan dari yang di dalam, yaitu variabel negatif x. Maka dikali dengan negatif 1 ditambah dengan cara yang sama, berarti ini setengah. Dikali dengan 1 plus x pangkat setengah. Nah, ini nggak perlu dikali dengan negatif lagi, karena di dalamnya ini kan positif. Turunan dari x itu kan 1 ya. Jadi nggak perlu kita tuliskan karena dikali dengan 1. Maka kita bisa hitung 1 kali negatif 1 berarti negatif 1 per 2. Nah, ini karena pangkat yang negatif kita taruh di bawah ya. Jadi 2 min x pangkat setengah ditambah dengan setengah. Kita juga taruh bawah aja ini ya. 2 dikali 1 plus x pangkat setengah. Oke, kita kembalikan lagi, karena pangkat setengah itu sama saja dengan pangkat atau sama saja dengan akar, maka jadi negatif 1 per 2 akar 2 min x tambah 1 per 2 pangkat 2 dikali akar dari 1 plus x. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian karena kita mencari titik maksimum dan minimum, agar menemukan titik maksimum
atau minimumnya, kita kita tentukan nilai turunan pertamanya sama dengan 0, teman-teman. Maka f aksennya itu sama dengan negatif 1 per 2 dikali 2 min X ditambah 1 per 2 dikali 1 plus X itu sama dengan 0, teman-teman ya. Sehingga kalau misalkan kita tuliskan ulang, ini tulis ulang dulu aja. 2 plus 2 min X ditambah 1 per 2 dikali 1 plus akar 1 plus X. Kita pindahkan ke kiri, teman-teman, yang negatif ya. Jadi nilainya nanti 1 dibagi 2 akar 2 min X sama dengan 1 per 2. Ini berarti akar dari 1 plus X gitu ya. Nah, kalau sudah gimana? Kalau sudah berarti kita tinggal lanjutkan, teman-teman. Lanjutkan caranya itu dengan kita coba buat kita kalikan dengan 2 ya. Kalau kita kalikan dengan 2, maka 2 yang di bawahnya habis ya. Kemudian kalau kita akarkan dua-duanya, maksudnya kita pangkatkan dua-duanya, kita pangkatkan 2, berarti pangkatnya hilang semua, teman-teman. Jadi nanti kita akan dapat 1 per 2 min X sama dengan 1 per 1 plus X ya. Nah, dari sini kita bisa coba buat tuliskan dengan posisi yang terbalik aja, kali silang ya. Jadi nanti X plus 1 sama dengan 2 min X. Maka kita kumpulkan, jadi X-nya jadi di sini 2X sama dengan 2 dikurangi 1, 1 ya. Maka X-nya sama dengan setengah, teman-teman ya. Nah, kalau sudah dapat nilai X-nya, berarti kita coba substitusikan aja nilai X yang kita punya. Berarti nilai X yang kita punya, X-nya itu berarti ada 3 ya. X sama dengan setengah, kemudian X sama dengan negatif 1, dan X sama dengan 2. Dapat dari mana 1 dan 2? Negatif 1 dan 2 dari daerah asal yang kita cari di awal ya. Nah, maka habis itu kita substitusikan nilai dari substitusikan X-nya ke fungsi fx. Maka kita coba substitusikan dulu yang paling kecil ya, yaitu negatif 1. Maka f negatif 1 sama dengan fx-nya itu kan ini ya bentuknya. Maka tinggal kita tuliskan, berarti 2 dikurangi negatif 1 diakarkan ditambah dengan 1 dikurangi 1. Maka nilainya sama dengan akar 3 ya, teman-teman ya. Kemudian kalau f setengah berapa? Kalau f setengah berarti kita 2 dikurangi setengah ya. Kemudian diakarkan, jangan lupa ini berarti 1 ditambah setengah. Maka nilainya 2 kurangi setengah itu 3 per 2 ya, berarti akar 30. 3 per 2 ditambah dengan akar 3 per 2. Berarti di sini akar 3 per 2-nya ada 2, maka 2 dikali akar 3 per 2. Kita kalikan sekawan, teman-teman ya. Maka jadi nanti 2 akar 3 dibagi akar 2. Jadi boleh kan ya dipisah akarnya kayak gini. Kemudian kita kalikan sekawan dikali akar 2 dibagi akar 2. Maka nilainya sama dengan 2 akar 3 dikali akar 2 itu sama dengan akar 6. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Maka nilainya sama dengan akar 6. Oke, berarti kita udah dapat nilai dari f-nya. Kemudian kita coba cari f yang terakhir, yaitu ketika x-nya sama dengan 2. Maka di sini berarti 2 dikurangi 2 diakarkan ditambah 1 ditambah dengan 2 diakarkan. Nilai berarti akar 3, teman-teman ya. Berarti kalau dari sini range-nya itu, range dari fungsinya itu di angka y-nya itu berarti lebih dari sama dengan akar 3 kurang dari sama dengan akar 6 gitu, teman-teman ya. Pertanyaannya adalah nilai yang berada di dalam daerah hasil fungsi. Oke, berarti kita coba ya hitung akar 3 itu nilainya. Kalau kita hitung itu di angka berapa ya akar 3 itu? Akar 3 itu kalau kita ganti jadi bentuk desimal itu 1,73 sekian, teman-teman ya. Nah, kalau akar 6 itu berarti ada di angka 2,449 sekian lah ya.
Artinya kita coba cari bilangan di antara akar 3 dan akar 6 dari atas. Kemudian akar 3, wait bentar. Nah, di sini kan kalau misalkan akar berapa ini? 1 itu kan enggak ya. Enggak mungkin. Berarti paling yang mungkin tuh ini teman-teman, akar 2 dan akar 6. Karena akar 2 itu kan nilainya sama dengan ini ya, berapa? 1,4-an. Berarti jawabannya itu kalau dia di antara 1,73 dan 2,49 ya ini teman-teman ada 2 ya. Yaitu 2 dan akar 6 teman-teman. Jadi jawabannya adalah C dan D ya untuk nomor 12. Gitu ya. Kita lanjut nomor 13. Jika daerah asal dari fx sama dengan 5 dikurangi 2x mutlak 2x min a adalah negatif 1 sampai dengan 4, maka nilai a-nya berapa? Oke, untuk memulai soal ini berarti coba kita tuliskan terlebih dahulu ya domainnya ya. Berarti otomatis si domainnya itu 5 itu dikurangi mutlak 2x min a itu tidak mungkin di bawah 0, artinya lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kan di dalam akar ya. Gitu. Nah, terus habis itu gimana? Habis itu coba kita buat ini aja, pindahkan ruas dulu aja teman-teman ya. Kita pindahkan mutlak dari si 2x min a-nya, maka 5 lebih dari sama dengan 2x min a gitu kan ya. Nah, jadi otomatis maka 2x min a itu pasti lebih kecil sama dengan dari 5 ya. Nah, kita gunakan sifat pertidasamaan. Jika bentuknya seperti ini, maka dia akan menjadi pertidasamaan yang kanan kiri ya. Maka 2x min a itu kurang dari sama dengan 5. Ini lebih dari sama dengan negatif 5. Otomatis 2x kita tambahkan dengan a biar a di tengahnya hilang, maka jadi 5 plus a, berarti negatif 5 plus a ya. Kita bagi dengan 2 agar nilainya sesuai dengan x-nya aja, berarti kita bagi 2 jadi yang di tengahnya sisa x doang, yang di samping kanannya 5 plus a ya, dibagi 2, yang sini berarti min 5 plus a dibagi 2. Nah, berdasarkan domain yang kita punya, domainnya itu atau daerah asalnya itu di antara negatif 1 sampai dengan 4. Otomatis nilai ini akan sama dengan yang ini, nilai yang ini sama dengan yang ini. Sehingga kita coba salah satunya aja. Kita coba yang positif aja, 5 plus a dibagi 2 akan sama dengan 4. Maka 5 plus a akan sama dengan 8 ya. A-nya sama dengan 8 dikurangi 5, berarti A sama dengan 3 ya teman-teman ya. Maka jawabannya yang D untuk soal nomor 13. Ini cukup mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut di nomor berikutnya. Oke, sebelum mulai bagi teman-teman barangkali masih belum paham, silakan teman-teman ditanyakan di kolom komentar, atau teman-teman juga boleh menonton ulang apa yang tadi belum dipahami. Barangkali setelah ditonton ulang teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Karena kalau belajar matematika hanya satu kali tonton sudah selesai itu tidak cukup teman-teman. Harus diulang-ulang terus ya. Oke, kita lanjut nomor 14. Di sini kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x min 5 mutlak x. Nilai maksimum fx pada interval negatif 5 sampai dengan 10 adalah berapa? Oke. Untuk menyelesaikan soal ini berarti karena tandanya tanda mutlak teman-teman ya. Maka ada dua definisi. Yang pertama, ketika x-nya lebih dari sama dengan 0, itu nilai dari mutlak x-nya akan sama dengan x ya teman-teman ya. Sehingga fungsinya tuh fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5x. Maka nilainya sama dengan x kuadrat dikurangi 7x ya. Oke, ketika x-nya kurang dari 0, kalau x-nya kurang dari 0, maka mutlak x-nya akan sama dengan negatif x. Maka fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5,
dikali negatif X. Maka jadi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5X. Maka X kuadrat negatif 2X ditambah 5X sama dengan 3X. Gitu teman-teman ya. Nah, setelah sudah kita punya masing-masing bentuknya, kita cari titik puncak masing-masing. Yang pertama kita cari titik puncak untuk fx sama dengan yang pertama ya. Untuk fx sama dengan x kuadrat min 7x. Oke, coba kita cari titik puncaknya. Yaitu dengan rumus xp sama dengan negatif b per 2a. Nah, kalau dari soal ini b-nya itu negatif 7, a-nya sama dengan 1. Maka kalau kita tulis berarti negatif 7 dibagi dengan 2 kali 1, maka sama dengan 7 per 2. Oke, kalau sudah si fungsi xp-nya atau nilai xp-nya kita substitusikan teman-teman ke fungsi f yang kita punya ini. Maka jadi f 7 per 2 sama dengan 7 per 2 dipangkatkan 2 dikurangi 7 dikali 7 per 2. Setelah sudah, berarti kita hitung 7 pangkat 2 49, 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurangi 7 kali 7 49 dibagi dengan 2. Kita samakan penyebut. 4 KPK dari 4 dan 2 itu 4, di sini berarti 49. 4 dibagi 2 itu 2, 2 dikali 49 98 ya. Maka daerah atau nilai sama dengan di sini adalah negatif 49 per 4. Ini adalah titik puncaknya, berarti nanti titik puncaknya itu di 7 per 2 dan negatif 49 per 4. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian coba kita substitusikan untuk nilai dari di sini kan untuk fungsi x-nya itu untuk x yang lebih dari sama dengan 0 teman-teman ya. Maka x-nya tadi kan 7 per 2 kita pakai. Nah, kita masih punya x lain teman-teman yang lebih dari 0, yaitu daerah interval yang kita punya, itu dari negatif 5 sampai 10. Yang lebih dari 0 itu kan 10, yang kurang dari 0 itu negatif 5. Maka kita cari f10 dari rumus yang sama. Berarti kita substitusikan untuk f10 teman-teman. F10 sama dengan 10 kuadrat dikurangi 7 dikali 10. Fungsinya dari fungsi yang atas ya. Ke 10 pangkat 2 itu 100, 7 kali 10, 70. Maka F10 nya sama dengan 30. Berarti ini untuk koordinat 10,30. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut ketika untuk fx nya sama dengan x kuadrat plus 3x. Maka kita cari titik puncaknya atau sumbu simetrinya negatif b per 2a sama dengan negatif b-nya di sini kebetulan yaitu positif 3, maka jadi negatif 3 per 2. Nah, kita tinggal substitusi aja ke bentuk fungsinya, atau f negatif 3 per 2 sama dengan negatif 3 per 2 dipangkatkan 2 ditambah 3 dikali negatif 3 per 2. Kalau sudah berarti kita hitung teman-teman ya. Wait, ada yang salah nggak teman-teman? Oh, ada yang salah teman. Benar. Oh iya betul, di sini positif ya, di sini positif, aman ya. Oke lanjut, sorry agak kepotong karena saya kira di sini tadi tandanya negatif. Yang negatif hanya ini aja, oke ya. Berarti tinggal kita hitung negatif 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 2 itu 4, dikurangi, kenapa dikurangi? Karena kan negatif 3 dikali 3 jadi negatif 9 kan. Negatif 9 per 2, samakan penyebut jadi 4, sini 9, 4 bagi 2, 2 kali 9, 18. Maka 9 kurangi 18 itu negatif 9 per 4. Maka koordinatnya itu di negatif 3 per 2 dan negatif 9 per 4. Gitu teman-teman ya. Nah, belum ada satu lagi yang belum kita coba, itu nilai x ketika sama dengan negatif 5 ya teman-teman ya. F negatif 5 sama dengan, yaitu berarti negatif 5 pangkat 2 dikurangi, ditambah 3 dikali negatif 5. Ini negatif 5 pangkat 2 itu 25. 3 kali min 5 jadi 15. 25 kurang 15 sama dengan 10. Maka kalau kita cek nilai paling besar itu, nilai paling kecil itu negatif 49 per 4, kemudian negatif 9 per 4, kemudian 10, kemudian 30. Ini nilai-nilai
X-nya ya teman-teman, nilai-nilai Y-nya dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, tinggal kita cek dia si soal tuh mencari siapa, mencari yang terbesar atau mencari yang paling kecil. Kebetulan nyari yang maksimum teman-teman, karena yang maksimum adalah 30 ya kalau berdasarkan perhitungan, maka jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Gitu untuk nomor 14 ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Daerah hasil fx sama dengan 2x plus 3 dibagi x kuadrat dikurangi 4 adalah berapa? Oke. Untuk menyelesaikan soal ini coba kita ini dulu teman-teman ya. Coba kita tulis ulang dulu soalnya. Fx sama dengan 2x plus 3 dibagi dengan x kuadrat min 4. Nah, kita coba ganti si fx-nya jadi y ya. Y sama dengan 2x plus 3 x kuadrat min 4. Coba kita kali silang, jadi nanti y dikali x kuadrat min 4 sama dengan 2x ditambah 3. Kalau kita kalikan, berarti x kuadrat y kuadrat xy, y kuadrat x kuadrat maksudnya, dikurangi 4y sama dengan 2x plus 3. Kita geser ke kanan semua, jadi ke kiri semua, y x kuadrat dikurangi 4y dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka kalau kita lihat-lihat, kita kumpulkan dulu ya, y x kuadrat min 2x min 4y min 3. Nah, ini adalah variabelnya, ada x kuadrat dan x ya. Jadi coba kita cari nilai diskriminannya ya. Nilai diskriminannya itu berapa gitu. Yang pertama bentuknya pasti rumusnya b kuadrat min 4ac. Berarti a-nya di sini y, b-nya negatif 2, c-nya sama dengan negatif 4y dikurangi 3 teman-teman ya. Berarti negatif 2 dipangkatkan 2 dikurangi 4, a-nya y, c-nya negatif 4y min 3. Nggak usah kurung ya. Kita tinggal kalikan teman-teman. Ini berarti negatif 2 pangkat 2 itu 4. Negatif 4y dikali 4y jadi plus 6y kuadrat teman-teman ya. Kemudian negatif 4y dikali min 3 berarti plus 12y. D-nya sama dengan, kalau saya benerin, jadi 16y kuadrat plus 12y plus 4. Ya. Nah, dari sini coba kita nyari diskriminannya lagi teman-teman. Diskriminan dari bentuk ini. Kenapa sih kita harus memastikan nilai diskriminan dari y-nya tuh bagus, biar kita pastikan dia daerahnya tuh jelas gitu kan ya. Coba cari D dari b kuadrat min 4ac, yang mana a-nya sama dengan 16, b-nya 12, c-nya 4. Berarti kita bisa hitung 12 kuadrat dikurangi 4 dikali a-nya 16, c-nya 4. Maka kita bisa punya 144. Ini 4 kali 4 16 kali 16, maka 256 ya teman-teman ya. 6 kurangi 2, 6 kurangi 4 itu 2. Ini 1, ini 1 ya. Berarti negatif 112, yang mana nilainya kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0 dan a-nya itu lebih dari, ini kalau dilihat-lihat a-nya itu kan 16 teman-teman. Ini kan kalau kita cek a-nya itu lebih dari 0, d-nya itu kurang dari 0, maka dia nama fungsinya tuh nama fungsi yang definite positif teman-teman. Artinya nilai y-nya tuh selalu positif. Jadi tidak akan negatif, nilai y-nya pasti selalu positif. Artinya semua nilai y itu atau semua nilai y itu pasti mungkin untuk dapat ditemukan, sehingga opsi untuk jawaban soal ini adalah semua nilai bilangan real, atau semua bilangan real itu berarti daerahnya dari negatif tak hingga tak hingga. Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Gitu untuk nomor 15, ini konseptual banget, jadi teman-teman kalau masih belum paham nggak apa-apa, tapi tetap harus belajar dan ditonton ulang ya biar lebih paham. Kita lanjut nomor 16. Nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 2 cos kuadrat x ditambah 4 cos x dan 6 sin kuadrat x adalah. Oke, di sini berarti kita coba cari nilai maksimumnya. Berarti kita bisa gunakan ini aja teman-teman ya. Coba kita ubah dulu yang sinnya, karena di sini semuanya pakai cos. Ini pakai sin.
kita ubah bentuk sinnya itu menggunakan ini sifat identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu yang ini loh teman-teman, yang ketika saya punya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Maka kalau saya punya sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat X. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Maka kalau dari sini berarti kita bisa lanjutkan fungsinya. Kita tulis ulang dulu fungsinya fx sama dengan 2 dikali cos kuadrat X ditambah 4 cos X ditambah 6 sin kuadrat X. Jadi artinya di sini 2 cos kuadrat X ditambah 4 cos X. Nah, 6 sinnya kita ganti jadi 6 dikali 1 min cos kuadrat X ya. Maka tinggal kita tulis ulang yang lainnya, 2 cos kuadrat X ditambah 4 cos X ditambah 6 kali 1 teman-teman, yaitu 6. 6 dikali min cos kuadrat yaitu min 6 cos kuadrat X ya. Maka ini bisa kita hitung 2 cos kuadrat X min 6 cos kuadrat X, maka sama dengan min 4 cos kuadrat X ya, ditambah 4 cos X ditambah 6. Nah, dari sini kita sudah menemukan bentuk fungsi cos tapi bentuknya mirip dengan persamaan kuadrat teman-teman. Maka kita bisa misalkan aja. Misalkan cos kuadrat cos X-nya itu sama dengan M. Sehingga fungsi yang di sini itu kita punya Fm ya, berarti Fm sama dengan negatif 4M kuadrat ditambah 4M ditambah 6. Nah, kemudian kita cari nilai titik simetrinya atau sumbu titik simetrinya, benar. Itu rumusnya yang kayak XP gitu loh, negatif B dibagi 2A. Berarti A-nya di sini adalah negatif 4, B-nya 4, C-nya adalah 6. Berarti kita tinggal hitung negatif 4 dibagi 2 dikali negatif 4 sama dengan setengah ya teman-teman ya. Nah, nilai setengah ini kita substitusikan ke Fm, berarti F setengah sama dengan negatif 4 dikali setengah dipangkatkan 2 ditambah 4 kali setengah ditambah dengan 6. Kan nilai sama dengan negatif 4 dikali seperempat ditambah, ini berarti 4/2 atau 2 ya, langsung aja ya. Ini 2 ditambah 6. Negatif 4 kali seperempat itu negatif 1 tambah 2 tambah 6, maka nilai sama dengan 5 ya teman-teman. Bentar, 7 karena negatif 1 tambah 2 kan 1 tambah 6 7 ya teman-teman ya. Nah, gimana kalau misalkan kalian cari nilai ininya pakai turunan, bisa nggak untuk mencari nilai maksimumnya? Bisa banget teman-teman ya, pasti bisa digunakan. Mencari pakai turunan juga bisa, tapi kalau saya pakai fungsi kuadrat aja biar nggak terlalu repot lah konsepnya ya. Berarti jawabannya di yang D ya teman-teman untuk nomor 16. Kita lanjut nomor berikutnya. Jika nilai maksimum dari fx sama dengan M dibagi 15 sin X dikurangi 8X ditambah 25 adalah 2, berapa nilai M-nya? Oke, berarti kalau misalkan mencari nilai maksimum, berarti gini teman-teman, secara logika itu kan ini kan bentuknya pecahan. Kalau bilangan pecahan untuk mendapatkan nilai sebesar-besarnya atau nilai maksimum, maka itu bisa terjadi ketika apa teman-teman? Ketika itu penyebutnya adalah ketika penyebutnya itu minimum. Ya enggak teman-teman? Jadi nggak mungkin nilai dari fungsi ini maksimum ketika penyebutnya maksimum. Karena semakin besar penyebut akan semakin kecil nilainya. Tapi kalau misalkan pengen nilai ini maksimum, otomatis penyebutnya harus sekecil mungkin. Ya, gitu ya. Jadi kalau kayak gitu berarti kan kita punya 15 sin X dikurangi 8 cos X. Kita fokus ke sini dulu ya teman-teman ya. Kita fokus ke bentuk yang ininya aja, karena 25 kan nggak perlu diganti apapun. Nah,
Teman-teman ingat mungkin ya, kalau dalam fungsi-fungsi trigonometri itu, kalau misalkan kita punya bentuk A sin X ditambah B sin X, sorry, bukan B sin X, B cos X maksudnya, B cos X, maka akan memiliki nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu sama dengan, kita bisa cari dari akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya teman-teman. A dan B nya kita ambil dari sini, ini pasti maksimum. Nah, untuk yang minimumnya akan memiliki nilai minimum. Nilai minimumnya itu berarti negatif akar dari A kuadrat plus B kuadrat, teman-teman. Nah, karena kita punya bentuk yang ini kan bentuknya mirip banget dengan yang ini ya. Otomatis agar nilainya minimum, maka dalam kasus ini A-nya sama dengan 15, B-nya sama dengan negatif 8 gitu ya. Jadi nilai minimum dari berapa tadi? 15 sin X dikurangi 8 cos X itu akan sama dengan negatif dari 15 kuadrat ditambah negatif 8 dikuadratkan. Ini sama aja negatif berapa ini? 15 itu 225 ya, ditambah 64, maka nilai sama dengan negatif akar dari 289. 289 sama dengan 17. Maka nilai minimum agar hasilnya maksimum adalah nilai yang dalam bentuk trigonometrinya itu sama dengan negatif 17, teman-teman. Jadi kalau kita substitusikan ke soalnya, kan kita punya soalnya itu fx sama dengan M dibagi 15 sin X dikurangi 8 cos X ditambah 25. Maka kita ganti nilai yang ininya, harus nilai minimum yang kita udah punya ya, yaitu negatif 17 ditambah yang ini dapat dari sini teman-teman ya. Yang ini kan yang ini udah dapat dari yang ini, negatif 17 ditambah dengan 25, maka nilainya sama dengan M sama M dibagi 8. Nah, nilai dari fx nya di soal udah ada, yaitu sama dengan 2 teman-teman. Maka ini sama dengan 2, ini sama dengan 2, maka kita kali silang, jadi nanti M nya sama dengan 16. Berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman, untuk nomor 17 gitu ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman masih belum paham, silahkan teman-teman boleh tanya ya teman-teman. Jangan sampai apa yang saya jelaskan teman-teman nggak paham dan teman-teman diam aja, jangan sampai kayak gitu. Teman-teman harus proaktif untuk belajar secara mandiri tuh ya. Jadi jangan hanya menunggu ketika teman-teman dijelaskan, tapi teman-teman juga boleh sambil nanya. Ini saya orangnya feel free banget buat ditanya ya. Saya akan jawab sebisa mungkin untuk saya jawab gitu ya. Saya lanjut nomor 18. Diketahui faktor A sama dengan 3i min 2j, B-nya itu min i plus 4j, dan R-nya itu 7i min 8j. Jika R-nya KA, perkalian K dengan vektor A dan K dikali dengan ditambah dengan M dikali vektor B, maka nilai K tambah M-nya berapa? Oke, berarti kita tinggal langsung tulis saja teman-teman ya. Itu R, vektor R kan sama dengan K dikali vektor A ditambah M dikali vektor B. Maka kita tinggal tulis, yaitu R-nya akan 7i dikurangi 8j sama dengan K dikali vektor A-nya itu berarti ada 3i dikurangi 2j ditambah dengan M dikali dengan i ditambah 4j gitu ya. Kita kali masuk, jadi nanti 3 IK dikurangi dengan 2JK tambah M, ini harusnya negatif teman-teman ya. Nah, sesuai dengan soal berarti ini negatif IM lah ya. Ini negatif, ini jadi ganti negatif IM
ditambah 4JM. Nah, semua unsur yang mengandung I kumpulkan dengan I yang mengandung J dengan J ya. Maka jadinya kita tulis nanti 3K kumpulkan dulu ya, dikurangi IM ya, dikurangi dengan 2JK plus 4JM. Kita keluarkan unsur I-nya, berarti nanti kayak gini. Ini I berarti 3K dikurangi M. Sebelah sini berarti kita tambahkan ya, berarti negatif 2K ditambah 4M. Ini berarti J. Sehingga kita sesuaikan di kirinya kita tulis ulang 7I min 8J. Nah, kalau dalam ilmu vektor itu mengandung kesamaan tempat. Kalau di sini 7I berarti kita samakan dengan I. Ini berarti negatif 8J, berarti ini sama dengan J. Maka kita bisa tulis jadinya 3K dikurangi M itu sama dengan 7, dan negatif 2K ditambah M ditambah 4M sama dengan min 8 ya. Oke, kita samakan ini teman-teman, samakan variabelnya, koefisiennya, berarti atasnya kali 4, bawahnya kali 1. Jadinya nanti berarti 12K dikurangi 4M sama dengan 28 ya. Yang sini berarti negatif 2K, sini 4M, di sini negatif 8. Biar 4M-nya habis, maka kita tambahkan, karena negatif 4M tambah 4M kan 0 ya. Kalau dikurangi malah nggak 0. 12 ditambah negatif 2, maka jadi 10K. 28 ditambah negatif 8, jadi 20. Maka K-nya sama dengan 2, teman-teman. Kalau kita sudah dapat K-nya, kita substitusikan aja K untuk 3K min M sama dengan 7. K-nya 2, maka 3 dikali 2 sama dikurangi M sama dengan 7. Ini berarti 6 ya. 6 dikurangi M sama dengan 7. Maka negatif M sama dengan 7 kurangi 6. Itu negatif M-nya sama dengan 1. Maka M-nya sama dengan negatif 1. Sehingga kalau berdasarkan informasi soal, K ditambah M-nya berarti 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1 ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 19. Semoga ini soalnya gampang ya, biar kita langsung bisa lanjut ke soal 20. Oke, diketahui segitiga ABC dengan vektor CA sama dengan U. Ini berarti U. Vektor U. Kemudian CB itu vektor V. Berapakah vektor PQ? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Kalau diminta untuk mencari PQ, otomatis besar PQ, otomatis teman-teman harus mencari CQ dikurangi CP, teman-teman. Enggak. Kalau teman-teman diminta untuk mencari PQ, berarti kita coba kurangi CQ. Ya betul ya, PQ itu berarti Q dikurangi P. Q dikurangi P itu CQ, ya bisa benar. Karena kalau kita misalkan diminta untuk mencari PQ itu berarti kan kita harus kurangi vektor. Bentar ya, berarti kita harus kurangi vektor Q dikurangi vektor P kan. Nah, di sini kan Q dan P-nya itu yang pertama itu kita udah tahu nilai P-nya. Nilai P-nya adalah merupakan titik berat di sini. Tapi kita kalau nyelesain ini kita nggak cukup karena kita butuh nilai dari si Q-nya. Ya kan ya. Nah, kalau hanya 2 doang, titik Q-nya itu hanya merupakan titik tengah AC. Nah, kita nggak bisa tuh nyari titik yang lainnya, cari titik P-nya. P-nya itu udah dari mana gitu kan. Nah, coba kalau kita gabung. Kalau kita gabung, kita bisa selesaikan dengan memanfaatkan tadi yaitu CQ dikurangi dengan CP. Karena kan kalau misalnya kita hubungkan PQ itu kan dari P ke sini ya. Otomatis kalau mau nyari PQ itu berarti sama aja mencari, kita bisa cari PQ-nya itu dengan mencari CP dan CQ-nya, teman-teman. CQ atau CQ dikurangi CP-nya. Ya. Gitu teman-teman, sehingga pernyataan yang tepat untuk nomor 19 adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab soal, tapi satu saja tidak cukup gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 20.
Diketahui vektor A adalah 9i-2j plus 4k dan vektor B-nya 2i plus 2j plus k. Proyeksi ortogonal. Oke. Untuk proyeksi ortogonal itu rumusnya vektor A dikali perkalian skalar vektor B ya, dibagi dengan pangkat 2 dari besar vektor B dipangkatkan 2 ya, dikali dengan vektor B. Oke, berarti kita coba cari dulu perkalian skalar dari antara vektor A dan vektor B ya, teman-teman ya. Kita langsung aja teman-teman ya, nanti 9 dikali 2, dapat dari mana 9 kali 2 nih? I sama I, min J sama J, K sama K ya, biar cepat. Nanti 9 kali 2, terus berarti ditambah negatif 2 dikali 2. Ini saya hapus ya, jelek. Kali 2, kemudian 4 dikali 1. Maka kita tinggal tulis 9 kali 2, 18, ini 4, ini plus 4, berarti sama dengan 18 ya untuk vektor perkalian vektor skalarnya. Kemudian kalau misalkan besar vektor B-nya, itu kita bisa cari dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ya. Nilainya sama dengan 4, 4, 5. Bentar. 2 pangkat 2 itu 4, 4 tambah 4, 8, tambah 1, 9 teman-teman ya. Salah saya. Berarti kalau udah dapat kayak gitu, tinggal substitusi ke rumus teman-teman. Yaitu vektor A dikali vektor B dibagi besar vektor B dikuadratkan. Kemudian ini udah dikuadratin teman-teman, sorry. Nah, kemudian kita tinggal dikali dengan vektor B-nya. Maka tinggal kita tulis di sini kan perkaliannya itu 18, ini 9, ini vektor B-nya kita tulis ulang yaitu 2i ditambah 2j ditambah k. Maka 18 bagi 2 tuh 18 bagi 9 itu 2, di sini berarti 2i ditambah 2j ditambah k. Kita kali masuk 2-nya berarti nanti 4i tambah 4j ditambah 2k teman-teman ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya untuk pertemuan atau video kali ini yang membahas tryout intent untuk matematika tingkat lanjut. Cukup sekian teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, dan saya jamin teman-teman ya, apa yang teman-teman lakukan ini tidak akan ada yang sia-sia. Jadi semangat terus untuk belajar, jangan lelah untuk menggapai apa yang teman-teman inginkan gitu ya, tetap semangat. Dan jangan lupa juga dukung channel ini untuk terus berkembang sehingga bisa menemani teman-teman untuk menggapai atau mewujudkan keinginan teman-teman di masa depan. Saya pamit dan dadah.